Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November tahun 1912 Masehi. Organisasi Muhammadiyah didirikan dengan tujuan memberikan dukungan pada upaya pemurnian ajaran Islam yang pada saat itu identik dengan hal-hal mistis. Ahmad Dahlan pernah belajar di Mekah dan membaca majalah Al-Manar. Melalui perantara Kiai Haji Bakir, ia berkenalan dengan Rosyid Ridho dan sempat bertukar pikiran sehingga cita-cita pembaharuan meresap dalam sanubarinya. Muhammadiyah bergerak di bidang keagamaan dan pendidikan bertujuan mengajak masyarakat Indonesia untuk menjalankan ajaran Allah yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah dibangun dengan tata kelola yang baik, begitu terstruktur keberadaannya mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga ke desa-desa. Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik, menampilkan ajaran Islam bukan sekedar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi juga dinamis. Pembentukan Muhammadiyah banyak merefleksikan kepada perintah-perintah Al-Quran, diantaranya surat Ali Imran ayat 104, yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Posisi modernis Muhammadiyah terletak pada inovasinya untuk tidak terikat dengan suatu rezim mazhab tertentu. Juga Muhammadiyah tidak terpaku pada pendapat ulama tertentu, baik dalam merumuskan ketentuan agama maupun dalam menafsirkan Al-Quran. Aktivitas dakwah Muhammadiyah dalam bidang keagamaan dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, penentuan arah kiblat yang tepat dalam sholat sebagai koreksi dari kebiasaan sebelumnya yang menghadap tepat ke arah barat. Kemudian 2, penggunaan perhitungan astronomi dalam menentukan permulaan dan akhir bulan puasa atau hisab sebagai kebalikan dari pengamatan perjalanan bulan. Yang ketiga, menyelenggarakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha di lapangan. Keempat, pengumpulan dan pembagian zakat fitrah dan kurban oleh panitia khusus atau amil. Penyampaian khutbah dengan bahasa lokal. Terus nomor 6, penyederhanaan upacara dan ibadah dalam upacara kelahiran, khitanan, perkawinan, dan pemakaman. 7, penyederhanaan makam. 8, menghilangkan kebiasaan ziarah ke makam orang-orang suci atau wali. 9, membersihkan anggapan adanya berkah. Dan nomor 10, penggunaan kerudung untuk wanita dan pemisah antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya membahas tentang Nahdlatul Ulama atau lebih dikenal dengan NU. Nahdlatul Ulama lahir pada tanggal 31 Januari tahun 1926 di Surabaya. NU didirikan untuk menampung gagasan-gagasan keagamaan para ulama tradisional sebagai reaksi atas prestasi ideologi gerakan modernisme Islam yang mengusung gagasan purifikasi puritanisme. Pembentukan NU merupakan upaya pengorganisasian peran para ulama dan pesantren yang sudah ada sebelumnya, agar wilayah kerja keulamaan lebih ditingkatkan, dikembangkan, dan diluaskan jangkauannya. NU menilai tidak semua tradisi buruk, usang, tidak mempunyai relevansi kekinian, bahkan tidak jarang tradisi bisa memberikan inspirasi untuk modernisasi Islam. Kelahiran NU merupakan muara dari rangkaian kegiatan yang mempunyai mata rantai hubungan dengan berbagai keadaan. Peristiwa yang dialami bangsa Indonesia sebelumnya dengan latar belakang tradisi keagamaan, masalah politik dan kultural yang terjalin dalam suatu keterkaitan.
Para ulama umumnya telah memiliki jamaah atau komunitas warga yang menjadi kelompoknya dengan ikatan hubungan yang akrab yang terbentuk dalam pola hubungan kiai santri, terutama pada masyarakat di lingkungan pondok pesantren. Pola hubungan kiai santri ini mampu mewarnai bahkan membentuk subkultural tradisionalis Islam tersendiri di Indonesia. Pola hubungan tersebut mempunyai kesinambungan dengan pola dakwah Nahdlatul Ulama yang mengambil wilayah dakwah kultural. Ini menyebabkan arah dan perjuangan dakwah Nahdlatul Ulama tidak bisa dilepaskan dari proses dan perkembangan budaya dan tradisi yang ada di masyarakat. Mempunyai kesamaan wawasan pandangan dan tradisi keagamaan yang berlandaskan paham ahlu sunnah wal jamaah, yaitu mengikuti paham al-Asy'ari dan al-Maturidi dalam bertauhid, mengesahkan Allah dan mengakui Muhammad sebagai utusannya. Kemudian mengikuti salah satu madhab 4, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali dalam bidang fikih. Terakhir mengikuti cara yang ditetapkan Al-Junaidi Al-Baghdadi dalam bertarekat atau bertasawuf. Dalam perilaku kemasyarakatan, Nahdlatul Ulama mengambil sikap sebagai berikut, yaitu menjunjung tinggi pertama, nilai-nilai dan norma-norma ajaran Islam. Kedua, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Ketiga, menjunjung tinggi sifat ikhlas, berkhidmah, serta berjuang. Nomor 4, menjunjung tinggi loyalitas kepada agama, bangsa, dan negara. Kelima, meluhurkan kemuliaan akhlak dan jujur dalam berpikir, bersikap maupun bertindak. Nomor 6, menjunjung tinggi nilai amal, kerja, dan prestasi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketujuh, menjunjung tinggi ilmu pengetahuan serta para ahlinya. 8, selalu siap untuk menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang membawa manfaat bagi kemaslahatan umat. 9, menjunjung tinggi kepeloporan dalam usaha mendorong, memacu, dan mempercepat perkembangan masyarakat. Nomor 10, menjunjung tinggi kebersamaan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Sikap yang diambil NU di atas merupakan cerminan toleransi dalam menjalankan nilai-nilai agama. Indonesia dikenal dengan keragaman budaya, agama, kekayaan alam yang sangat besar. Semuanya harus dihargai, menjauhkan diri dari sikap egoisme atau fanatik terhadap sesuatu. Ini harus dilebur dan dijadikan dalam satu kanvas karya yang indah. Inilah yang diupayakan oleh NU. Islam hadir membawa kedamaian, bukan untuk menciptakan kekecewaan ataupun kehancuran. Islam hadir dengan cinta kasih Allah kepada seluruh makhluknya. Demikianlah pembahasan gerakan dakwah mulai dari gerakan dakwah Rasulullah pra-hijrah, kemudian gerakan dakwah Rasulullah pasca hijrah, dilanjutkan gerakan dakwah Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan yang terakhir gerakan dakwah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.